sedang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Brebes. Wah, sekarang nih sobat, Gina mau berkunjung ke pesantren yang banyak sekali aktivitas-aktivitas seru. Biar Ramadan kali ini kita punya pengalaman baru. Ikutin Gina terus ya. Pesantren Al-Hikmah II telah ada sejak tahun 1911 sobat. Kegiatan yang dimiliki pesantren ini cukup banyak, salah satunya marching band. Bisa dibilang marching band Al-Hikmah II termasuk yang diperhitungkan di wilayah Brebes. Arti dari marching band sendiri adalah sekelompok barisan yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah alat musik secara bersama-sama. Alat musik yang dimainkan terdiri dari alat perkusi, alat tiup, dan sejumlah instrumen tir. Marching band akan dipimpin oleh satu atau dua orang pemimpin yang memiliki fungsi sebagai field commander atau pemberi aba-aba mulai dan berhenti, serta yang kedua adalah mengatur barisan. Bos Fauzi ya? Gina boleh nyobain jadi mayornya nggak? Boleh, ajarin ya. Oke. Gitu sih kita ngajarin. Kita cobain nih. Seru banget. Nih, makasih ya Mas ya. Ini kita sekarang di sawah nih. Iya tuh, lagi ada yang ngebajak pakai kerbau. Tuh lihat. Wah, ya. Ini lagi pada nanam padi ya santrinya? Iya, benar banget. Ini santri lagi mau nanam dan sekarang tanahnya lagi dilurusin dulu. Benar, oh, gitu. Gina mau nyoba? Boleh nyoba deh. Sobat. Boleh deh. Siapa tahu. Ayo nyoba. Oh iya, pesantren ini memberikan kebijakan untuk membebaskan biaya sekolah kepada para santri yang ikut membantu proses bertani di sawah milik pondok pesantren ini. Di lahan sawah seluas 21 hektar milik pondok pesantren, setiap harinya selalu ada proses membajak, menanam, dan panen. Karena masa tanamnya antara satu petak dan petak lainnya berbeda-beda. Hati-hati sobat, harus sejajar, ingat ya. Oh iya. Gina benerin ya. Iya. Nah sobat, kita butuh waktu 3,5 bulan nih buat padinya siap dipanen. Kita masukin lagi sini. Ayo Damai dan Ica, walau puasa harus tetap semangat dong, harus cepat tanam padinya. Woi, Gina habis duluan, Gina menang. Oh ya, ini udah ada yang bisa dipanen belum? Biar kita langsung panen aja. Ada? Oh gitu, kita habisin dulu ya berarti. Ntar kita panen. Wah sobat, nih lihat padinya udah pada kuning semua. Pemandangan di belakang kita ya. Wah keren banget sobat. Udaranya juga adem. Sekarang kita mau coba panen ya. Saatnya panen sobat. Untuk memanen kita gunakan arit. Hati-hati ya, karena aritnya tajam sekali. Wah, lihat nih sobat. Rata-rata untuk satu petak sawah bisa menghasilkan 1-3 karung. Tergantung besarnya petak. Wah, dapat banyak nih sobat. Udah dapat banyak belum? Udah. Nah, sobat, setelah ini padinya bakalan digiling. Nah, teman-teman, gimana kalau sekarang kita ke tempat penggilingannya? Oke. Yuk. Halo, Mas. Nah, sobat, ini dia nih padi yang siap digiling. Udah dijemur ya? Udah. Tapi sebelum dijemur, sobat, padi yang telah dipanen itu akan dirontokkan. Setelah dirontokkan baru dia dijemur. Dan hasilnya seperti ini nih sobat. Nih udah kering. Siap digiling? Siap. Langsung digiling ya? Oke. Padi akan mengalami 2 kali proses penggilingan sobat.
Proses pertama untuk menghilangkan kulit luar padi. Proses kedua untuk menghilangkan kulit arinya. Lalu jadi beras deh. Wah, lihat nih hasilnya. Tuh, sobat nih hasilnya. Selain beras-beras ini dikonsumsi oleh para santri, nah sebagian hasilnya dijual ke masyarakat umum. Hasil penjualannya akan digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan bertani. Sip. Ayo. Awas hati-hati. Jatuh. Sobat, Gina mau ke tempat balai benih ikan. Ikut yuk. Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes ini memang memiliki balai benih ikan sejak tahun 2006. Sudah ada 10 kolam ikan di sini. Ikan-ikan yang dibudidaya adalah lele, patin, dan mujair. Wah, Gina tahu. Ini pasti lagi proses pembenihan ya? Betul sekali. Wah, sobat lihat nih ikannya besar-besar ya. Pembenihan ikan patin di sini sederhana loh. Setelah induk telur jantan dan betina diberi rangsangan hormon, selanjutnya pengeluaran sel telur dilakukan dengan cara pengurutan. Mas, ini kalau boleh tahu proses pembenihannya sendiri itu berapa lama? Cuman 1 hari kalau proses pembenihan. Oh, cuma 1 hari. 1 hari. Cepet deh. Setelah telur sudah keluar, kita pindahkan ke akuarium. Setelah 1 hari, telur langsung netes. Waktu 3 hari. Oh, 3 hari. Jadi selama 3 hari itu dia bisa makan ya, makan terus ya. Anak ikan patin akan terus diletakkan di akuarium hingga berumur 1 bulan dengan ciri memiliki panjang sekitar 5 cm. Oh iya nih Mas, setelah 1 bulan udah bisa dilepasin ke kolam kan ya? Kalau boleh tahu udah ada yang bisa dipanen? Ada, kita lihat di depan. Wah, boleh langsung kita lihat? Oke, yuk. Sip. Ikan-ikan hasil pembesaran di pesantren ini sebagian besar dijual ke masyarakat sekitar. Hasil penjualannya itu yang digunakan untuk biaya perawatan ikan. Oh iya, beberapa santri pria yang memang memiliki minat dan telah mengikuti pelatihan serta lulus tes dalam bidang budidaya ikan air tawar di sini akan diperbolehkan untuk terlibat dalam proses pembudidayaannya dan perawatannya. Sebagai timbal baliknya, para santri juga akan dibebaskan dari biaya SPP sekolah. Wih, jadi semangat kan? Ikannya nih sobat. Wih, berat banget. Kuatin. Awas. Sip. Angkat. Oke. Hebat Gina. Teman-teman, habis ini kita mau kemana lagi nih? Gimana kalau kita ke radio aja yuk? Radio, wah mantap sobat. Mas, kita tinggal dulu ya. Ayo. Oke, ayo. Asik nih, gimana rasanya ya jadi penyiar radio? Damai dan Ica memang penyiar radio di sini. Dari Graha Media Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, 101.8 Sania FM. Satu suara milik bersama. Ya sahabat, kesempatan sore hari ini adalah ngabuburit yang paling istimewa di antara ngabuburit yang lain nih sahabat. Oh, bener banget. Gadis cantik ini sahabat, biasa nongol di Koki Pintar Trends 7. Iya. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh Gina. Waalaikumsalam, Damai. Sejak tahun 2010, radio komersil milik pesantren ini sudah mengudara sobat.
Pengadaan radio ini adalah untuk memfasilitasi para santri yang memiliki minat di bagian media. Semua penyiarnya adalah santri loh, tapi bukan berarti semua santri bisa jadi penyiar. Karena mereka tetap harus melewati tes terlebih dulu. Dan lagi-lagi nih, santri yang terlibat untuk memajukan radio pesantren juga akan dibebaskan biaya SPP. Setali 3 uang ya. Dapat pengalaman sekaligus dapat keuntungan. Nah, Damai sama Ica, makasih nih ya udah seharian nemenin Gina. Dan sekarang Gina pamit dulu, mau masakin sesuatu yang spesial nih buat buka puasa kita. Oke? Gina tinggal dulu ya. Bye. Oke, dadah. Dadah, makasih banyak Gina. Hai sobat, wah pemandangan di belakang Gina nih oke banget, keren abis. Sekarang kita masak ya. Kita bikin dulu. Oke, siap. Sekarang nih sobat, Gina akan membuat Japanese cake buat buka puasa. Nih bahan-bahannya udah siap. Yang pertama ada susu cair, lalu cream cheese, mentega, tepung terigu, kuning telur, gula pasir, putih telur, juga ada keju, fresh cream, maizena, dan yang terakhir vanilla essence. Pertama-tama sobat, kita panaskan susu cair dan juga cream cheese-nya. Pertama-tama sobat, kita panaskan susu cair dan juga cream cheese-nya. Kita masukin dulu susu cairnya ya. Kita nyalakan kompornya. Kita masaknya dengan api kecil aja ya. Sekarang kita masukkan cream cheese-nya. Cream cheese kita masukkan cream cheese-nya ya. Kita aduk. Kita aduk hingga rata ya sobat. Adonannya harus selalu diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah sobat, jika susu cair dan cream cheese-nya ini udah tercampur rata, kemudian kita tambahkan mentega. Nah, lalu kita tambahkan tepung terigu. Dan yang terakhir, maizena. Nah, ini kita aduk sampai rata lagi ya sobat. Sobat, jika adonannya sudah tercampur rata, kemudian kita tambahkan kuning telur dan juga vanilla essence. Kita masukin kuning telurnya. Kemudian kita aduk hingga rata lagi. Kita kocok. Nah sobat, adonannya udah jadi nih. Sekarang kita matiin kompornya ya. DJ Caslow. Ini kita sisihkan dulu ya sobat. Nah selanjutnya kita campurkan putih telur, lalu gula pasir. Cukup. Nah sekarang ini kita kocok dengan menggunakan mixer sobat. Oke, adonannya sudah tercampur rata semua. Selanjutnya kita mixing deh. Menggunakan kecepatan rendah dulu ya sobat. Kita aduk telurnya ini hingga berbusa dan sedikit kaku. Ini kita kocok hingga adonannya tercampur rata ya. Nah udah selesai nih sobat. Matiin ya mixernya. Pelan-pelan sobat, bertahap. Sip. Nah sobat, sekarang adonan putih telurnya kita beri sedikit ke dalam adonan kuning telur. Sedikit aja sobat, jangan banyak-banyak. Nah cukup. Nah sobat, tadi kan adonan putih telurnya kita gunakan fresh cream. Nah gunanya fresh cream ini sebagai pelembut adonan dan juga supaya putih telurnya ini jadi kaku. Nah sobat, kenapa Gina nggak langsung campur aja kuning telur dan putih telurnya? Itu agar adonannya tercampur rata. Sudah tercampur. Nah baru sekarang kita campurkan dengan adonan putih Selanjutnya telurnya. kita masukkan adonan kuning telur yang sudah menjadi sedikit cair ke dalam adonan putih telur.
kita aduk kembali sobat. Pastikan semuanya tercampur rata ya sobat. Ini kocoknya sampai adonannya lembut ya. Kita kocok terus. Nah, adonannya udah jadi nih sobat. Sekarang kita akan parut keju di atasnya. Kita parut semuanya ya. Ini kita pakai kejunya sesuai selera sobat. Nah, kejunya udah sobat. Sekarang kita aduk kembali. Pelan-pelan, hati-hati. Belum dipanggang aja. So simple, so fun. Ayo masukin Mas. Nah sobat, gini lagi ada di dapur Pondok Pesantren Al Hikmah 2 nih. Lagi bantu persiapan buat buka ya puasa ya Mas ya. Mas ini berapa banyak nasinya? Ini 20 kilo. 20 kilo. Lumayan banyak nih sobat. Jumlah tersebut masih belum mencukupi konsumsi santriwan dan santriwati di sini, yang totalnya ada 3.000 orang. Untuk mengakomodir hal tersebut, pesantren bersinergi dengan masyarakat sekitar dengan cara menunjukkan beberapa kelompok masyarakat untuk ikut serta menyediakan konsumsi untuk para santri. Pesantren sendiri biasanya menyediakan masakan untuk 100 orang santri. Mau masak apa nih Mbak? Masak soto, Soto. Wah ini bumbu yang mau dimasukin. Apa aja nih bumbunya? merica, kemiri, ketumbar. Oh gitu, langsung masukin aja ya. Gina bantu. Di sini yang masak adalah beberapa santri wanita yang sudah dilatih sobat. Para santri ini juga dibebaskan dari biaya SPP karena telah membantu pesantren. Tuh lihat, mereka semua sedang mempersiapkan masakan buka puasa. Itu dia ikan patin yang tadi habis dipanen. Gina mau bantu masukin ikan patin ini sobat. Sebagian akan dijadikan pepes ikan patin. Sebagiannya lagi, apa ya? Ini lagi masak apa Mbak? Sop ikan patin. Wih mantap sobat. Wah, ternyata sop Bahan-bahannya ikan ada yang mau dimasukin patin. lagi? Seger Gina bantu nih. ya. Ikan patin Oke. terlebih dahulu akan direbus Ini bumbu hingga apa nih? mendidih. Lalu akan diberi potongan bawang putih.